Baru SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah. Para siswa telah menjalani seleksi ketat selama 6 bulan sebelum akhirnya diterima di SMA Taruna Nusantara. Pembukaan tahun ajaran baru SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Ketiga menteri ini disambut oleh defile dari alumni SMA Taruna Nusantara berbagai angkatan. Tahun ini, SMA Taruna Nusantara menampung sekitar 1.498 siswa baru. Mereka menyisikan ribuan pendaftar lain se-Indonesia dengan seleksi ketat selama 6 bulan. Mereka pertama telah melalui serangkaian proses yang panjang, yang tidak mudah. Baterai tes seleksinya juga tidak sederhana, sulit, dan mereka sampai di sini itu artinya mereka sudah merupakan siswa-siswa yang lolos dari seleksi tersebut. Oleh karena itu kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, belajar yang baik di sekolah ini, kemudian mengikuti semua apa yang menjadi arahan dan bimbingan dari para guru dan pamong di tempat ini. Lulusan SMA Taruna Nusantara Angkatan 36 nantinya akan disebar ke 6 kampus di Magelang, Cimahi, Malang, serta 3 kampus lain yang akan segera dibangun. Dari Magelang, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 75 siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Jakarta Timur mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk mengetahui bagaimana jalannya MPLS hari ketiga di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 di Cipayung, Jakarta Timur ini, sudah ada rekan Hamzah Hasibuan di sana. Selamat siang Hamzah, apa yang menjadi materi di MPLS hari ketiga ini dan apakah ada perbedaan dengan sekolah biasanya? Ya, selamat siang Yasmin dan juga pemirsa. Betul sekali, sekarang kami sudah berada di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Jakarta Timur, di mana proses pengenalan lingkungan sekolah ini sedang berjalan, di mana bisa dilihat Yasmin di belakang saya ini para siswa yang berjumlah sekitar 75 anak sedang dikumpulkan di aula untuk nantinya menerima materi untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan materi yang nantinya akan disampaikan kepada anak-anak. Ini kami juga sudah bergabung dengan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6, Bapak Regut Sutrasto ya Pak ya. Selamat siang Bapak, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak kegiatan apa yang saat ini sedang diikuti anak-anak Pak? Baik, di kegiatan ini anak-anak di MPLS hari ketiga, anak-anak mendapatkan pengalaman dari lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Di sini lihat ada sesi tanya jawab dan interaktif antara murid dengan Bapak Ibu gurunya di sini. Nah, tentunya di sini ada sesi tanya jawab yang menarik. Salah satunya adalah bagaimana menumbuhkan minat dan bakat anak terhadap dengan lingkungan belajar di sekolah ini. Nah, berikutnya di sini sudah ditampilkan beberapa presentasi tadi terkait dengan bagaimana menumbuhkan minat dalam lingkungan belajar di sini. Nah, ada satu sisi dari Bapak Ibu guru memberikan suatu best practice yang bagus karena beliau adalah guru seni budaya, nanti akan menjelaskan tentang penggunaan desain grafis. Nah, intinya akan memberikan life skill kepada anak-anak, tentunya dengan pengalaman atau pembelajaran yang menyenangkan.
Pak, nantinya setelah ini apakah ada kegiatan lain yang akan diikuti oleh anak-anak atau nantinya anak-anak ini akan diberi waktu untuk istirahat seperti itu? Baik, nanti setelah ini anak-anak istirahat, ya nanti anak-anak isoma, kita nanti sholat berjamaah bareng. Setelah itu nanti kita makan dan nanti ada kegiatan berikutnya yaitu menumbuhkan bakat dan minat anak-anak. Nanti ada di sesi di sini juga, nanti di aula bersama Bapak Ibu guru semuanya. Pak, mungkin yang banyak ditanya juga terkait dengan anak-anak ini Pak, apakah sudah ada keluhan ataupun justru mereka merasa happy gitu Pak? Bagaimana cara guru mengatasi hal ini Pak? Baik, ini beberapa anak sudah muncul keteraturan hidupnya, sudah muncul rasa percaya dirinya. Hanya 1, 2 atau beberapa anak mungkin yang nangis gitu ya. Cuma dari wali asuh, wali asrama, Bapak Ibu guru saling berkolaborasi di sini ya. Dengan menumbuhkan rasa empati. Anak-anak berbicara apa kita dengarkan dengan sepenuh hati gitu ya. Dengan sepenuh hati sehingga anak didengarkan dan anak merasa nyaman. Nah, dengan anak merasa nyaman tentunya anak menjadi betah di sini. Tunjukkan empati kita kepada anak-anak. Baik, terima kasih Pak Regut. Selamat bertugas kembali Pak. Ya, itu dia Yasmin dan juga pemirsa, memang nantinya akan ada beberapa kegiatan yang akan diikuti anak-anak selain beribadah bersama. Kemudian tadi pagi juga kami sempat melihat bahwa anak-anak ini diajak untuk berolahraga bersama. Kemudian akan ada juga diberikan makanan sebanyak 3 kali dalam sehari dan nantinya anak-anak ini akan kembali ke asramanya di mana ada 2 asrama yaitu putra dan putri di mana masing-masingnya ada 10 kamar dan di setiap kamar ini akan ditempatkan 4 orang anak dalam 1 kamar. Sementara itu yang dapat kami laporkan, Yasmin, kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih Hamzah Simbuan melaporkan langsung dari Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Cipayung, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ada sosok menarik di balik terselenggaranya Sekolah Rakyat. Ia adalah Naila, siswa yang membuat Presiden Prabowo Subianto terinspirasi untuk membuat Sekolah Rakyat. Naila tak kuasa menahan tangis haru di hari pertama dirinya masuk sekolah rakyat. Dengan penuh semangat, Naila bersama 2 temannya yakni Alia dan Tiara bersiap untuk masuk asrama sekolah. Naila tinggal bersama keluarganya di rumah semi permanen di kawasan Kumuh, Jalan Padang 4, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Naila adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai juru parkir, sedangkan ibunya bekerja serabutan demi membantu keuangan keluarga. Keluarga Naila sangat bersyukur Naila bisa masuk di sekolah rakyat. Oh, mau ke sekolah asrama. Sekolah rakyat. Oh, antara anaknya atau seperti apa, Bu? Bagus fasilitasnya di sana. Karena di sana dia ceritanya gratis atau? Iya. Nama Naila sempat disebut oleh Presiden Prabowo. Presiden mengaku terharu atas Naila yang pantang menyerah meski hidup serba keterbatasan. Saudara-saudara, kalau Anda perhatikan, ini profil calon yang akan masuk jadi peserta didik. Namanya Naila, ya. Orang tuanya penghasilannya kurang dari 1 juta, padahal jumlah tabungannya 5 orang. Itu rumahnya di kanan. Yang menarik bagi saya, rumahnya seperti ini, Naila masih bisa senyum. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan pura, ini perjuangan kita. Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk merubah nasib Naila di Indonesia. Tidak hanya sekolah, rencananya keluarga Naila akan mendapatkan rumah siap huni yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Maros dan Makassar. Semangat Naila diharapkan bisa menular ke anak-anak Indonesia. Keterbatasan bukanlah hambatan namun pemacu untuk bisa hidup lebih baik.